Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kecemasan mental atau anxiety. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar psikologi dan pengembangan diri atau potensi dari channel ini. Baiklah, kita mulai dengan data yang cukup mencengangkan, karena menurut survei dari NAMI, miliaran orang dari berbagai penjuru dunia berjuang dengan gangguan mental. Bahkan, 1 dari 5 orang dewasa di Amerika Serikat dilaporkan menderita gangguan mental ini. Angka ini memang cukup mengejutkan, dan mungkin di antara kita ada yang mengalami atau mengenal seseorang yang berjuang dengan kecemasan ini. Mari kita fokus pada kecemasan di Amerika. Lebih dari 40 juta orang dewasa di sana terkena dampaknya, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Saya yakin di antara kalian ada yang memiliki pengalaman atau mengenal seseorang yang berurusan dengan kecemasan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah kalian tahu apa yang sering diucapkan kepada orang yang mengalami kecemasan, yang justru bisa membuat semuanya menjadi lebih sulit? So, tetap di sini karena kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, seringkali kita mendengar kata-kata seperti, "Itu semua ada di kepalamu." Memang, orang dengan kecemasan atau anxiety menyadari bahwa masalahnya terletak di dalam pikirannya, tetapi hal ini tidak membuatnya menjadi lebih mudah bagi mereka. Terus, bagaimana seharusnya kita berbicara dengan mereka? Yang pertama adalah dengarkan mereka secara aktif. Maksudnya, kamu memberikan perhatian penuh dan hindari gangguan saat berbicara dengan orang yang mengalami anxiety. Yang kedua adalah menunjukkan empati. Pahami pengalaman kecemasan mereka dan hindari meremehkan atau meragukan perasaan mereka. Yang selanjutnya adalah tanyakan bagaimana kamu bisa membantu mereka. Sampaikan bahwa kamu mau membantu mereka dan tanyakan apa yang mereka butuhkan. Kamu bisa lebih fokus pada bagaimana memahami mereka daripada memberikan solusi yang tidak mereka butuhkan sebenarnya. Nah, dengan menerapkan ketiga poin di atas, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan orang yang mengalami kecemasan atau anxiety ini, menunjukkan kepedulian dan membantu mereka untuk lebih merasa mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Namun, tunggu dulu, bukan hanya itu. Ada lagi pernyataan yang seringkali terucap yang mungkin dilakukan dengan niat baik, tetapi justru merugikan, yaitu ucapan, "Kamu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang tidak ada." Sebuah pernyataan yang mungkin terdengar masuk akal dari perspektif kita, tapi bagi mereka yang mengalami kecemasan, situasinya jauh dari tidak ada apa-apa. Bagaimana kita seharusnya mendekati orang dengan kecemasan dan membantu mereka? Kita bisa bantu mereka temukan strategi untuk mengurangi kecemasannya. Diskusikan bersama mereka strategi konkret yang dapat membantu mengatasi kecemasannya, seperti teknik relaksasi atau latihan pernapasan. Selanjutnya, hormati batasan waktu dan privasi mereka. Hormati kebutuhan mereka akan waktu mereka sendiri jika diperlukan. Dan pastikan mereka tahu bahwa kamu di sini ada untuk mereka tanpa memberikan tekanan apapun. Yang ketiga adalah ajak untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ajak mereka untuk mencari bantuan profesional, sampaikan bahwa itu adalah langkah positif untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Mendekati orang dengan kecemasan memang memerlukan kesabaran dan pemahaman. Dengan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat membantu menciptakan
lingkungan yang aman, dan mendukung mereka untuk meminimalisir atau menghilangkan gangguan kecemasan tadi. Tapi tunggu, masih ada beberapa pernyataan lagi yang seringkali diucapkan dan ternyata malah membuat segalanya menjadi lebih sulit. Di antaranya adalah ucapan, "Semua akan baik-baik saja." Meskipun mungkin kita mengatakannya untuk menghibur, tetapi bagi mereka yang mengalami gangguan kecemasan ini, pernyataan ini tidak selalu meyakinkan. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang lebih efektif untuk situasi seperti ini? Yang pertama, ajak mereka untuk melakukan aktivitas bersama yang bersifat positif dan dapat mengalihkan perhatian mereka dari kecemasannya. Hal ini tidak hanya menciptakan momen positif, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Selanjutnya adalah memberikan dukungan kreatif, misalnya melalui pesan yang memberikan semangat atau kiriman kecil yang dapat meningkatkan mood mereka. Pendekatan kreatif ini dapat membantu menciptakan atmosfer yang positif dan menarik. Dan yang selanjutnya adalah perluas pengetahuan bersama. Pelajari bersama mereka tentang kecemasan dengan lebih mendalam, jenis-jenisnya maupun cara mengatasinya. Diskusi ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mereka dan memperkuat dukungan yang kamu berikan. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, kamu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan membantu orang yang menderita kecemasan. Penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda. Jadi pendekatan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu masing-masing. Selanjutnya adalah ungkapan berhenti bertingkah seperti itu. Aneh sekali. Kecemasan dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang mungkin terlihat aneh. Menghakimi mereka karena cara mereka mengatasi kecemasan tidaklah adil. Seperti yang kamu ketahui, perjuangan melawan gangguan mental itu tidak selalu terlihat mudah. Meskipun kamu mungkin bercanda, tidak baik membuat lelucon tentang sesuatu yang mungkin sudah membuat mereka merasa tidak nyaman. Dekati mereka dengan empati, pemahaman, dan ketidakjudgmentalan. Kamu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan dukungan yang lebih berarti bagi orang-orang yang mengalami kecemasan. Ungkapan yang lain yang seharusnya tidak diucapkan kepada orang-orang yang menderita anxiety atau kecemasan ini adalah, "Oh, ini lagi." Ungkapan ini dapat membuat mereka merasa bahwa kecemasannya menjadi beban bagi orang lain. Padahal, menurut studi yang sudah dilakukan, anxiety biasanya datang dan pergi dengan intensitas yang bervariasi. Bagaimana kita seharusnya merespon ketika seseorang tampaknya sembuh dari anxiety tetapi kemudian kambuh lagi? Di sini kita harus tekankan bahwa kambuh itu bukan berarti kegagalan atau mundurnya progres mereka, tapi memberikan penjelasan bahwa pemulihan seringkali melibatkan pasang surut dan kambuh bisa menjadi bagian dari proses itu. Hindari membandingkan perilaku mereka sekarang dengan masa ketika mereka tampaknya sembuh. Karena perjalanan pemulihan dapat berfluktuasi dan setiap kambuh adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang lagi bagi mereka. Teman-teman, sudah 5 ungkapan yang kita bahas, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Selanjutnya adalah ungkapan yang dilarang yang keenam, itu adalah, "Saya tahu persis bagaimana perasaanmu." Jika kita tidak pernah mengalami kecemasan yang serius, sebaiknya kita jangan mencoba membuat seolah-olah kita mengerti sepenuhnya perasaan mereka. Terus bagaimana kita seharusnya memberikan dukungan dengan cara yang lebih baik tentunya.
Sebenarnya kamu bisa mengatakan, meskipun saya mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami perasaanmu, saya ingin mendengarkan dan membantu sebisa mungkin. Itu adalah bentuk dukungan berupa empati untuk mereka. Akui juga bahwa kecemasan adalah pengalaman yang sangat individual dan kompleks. Jelaskan bahwa kamu ingin memahami sebanyak mungkin, meskipun tidak sepenuhnya bisa memahami perasaan tersebut. Dan yang terakhir adalah ungkapan, apakah itu karena saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Nah, jika seseorang dengan kecemasan tampak jauh atau menjauh dari kalian, jangan langsung menganggap bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Mereka mungkin sedang mencoba mengatasi kecemasan mereka sendiri. Bagaimana kita seharusnya merespon situasi ini? Beberapa orang mungkin memerlukan waktu dan ruang untuk mengatasi kecemasan mereka. Tunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan mereka untuk kesendirian atau waktu untuk merenung. Jika penarikan diri mereka terus berlanjut atau memburuk, perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertimbangkan untuk menawarkan bantuan atau saran untuk mencari bantuan profesional untuk mereka. Nah, begitulah teman-teman, itulah beberapa pernyataan yang tidak boleh diucapkan kepada orang dengan anxiety atau kecemasan, yang sebenarnya bisa merugikan mereka. Ingatlah, memberikan dukungan dan pemahaman adalah kunci. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita semua bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.